Selamat pagi Pak Indra. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Terdengar Pak suara Indra. saya? Ya, terdengar Pak suara Pak Indra. Jelas? Jelas, Oke, jelas sekali. jelas ya? Ye. Oke, coba tak setting dulu sebentar. Ya, baik Pak. Silahkan di setting sebentar. Oke. Bentar, setting dulu. Ya. Untuk video juga sudah masuk Pak. Bisa ya, bisa ya? Sudah bisa. Terlihat Bapak. Bisa. Pak Oke, Indra. ya, sip. Ya. Oke. Saya mulai ya Pak, mengingat waktu sudah pukul 8.3. Baik, selamat pagi Pak Indra sebagai dosen mentor untuk T4. Kemudian selamat pagi kepada Bu Lila sebagai pengurus TPPK bulan Oktober periode Oktober 2020 dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Oke, untuk pada hari ini kita ada mentoring untuk mengerjakan T4, yaitu tentang nanti calculation design yang akan nanti dibawakan oleh Pak Indra. Kemudian untuk nanti di tengah-tengah acara, silakan teman-teman menyimak dengan baik dan menulis pertanyaan sekiranya ada sesuatu yang kurang jelas atau ada sesuatu yang kurang paham, seperti itu. Monggo untuk Pak Indra dapat memulai untuk pemaparan materinya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Danang. Selamat pagi semuanya adik-adik. Di sini ada Bu Lila, Sek Prodi yang baru ya. Selamat pagi Bu Lila. Pagi Pak Indra, matur nuwun waktunya ya. ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk semuanya nih adik-adik mahasiswa yang akan melakukan mengerjakan tugas perancangan pabrik kimia untuk memasuki tahapan yang berikutnya yaitu T4 ya. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting saja yang terkait dengan T4 gitu ya, supaya nanti apa yang Anda kerjakan itu apa namanya sesuai gitu ya, sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi saya di sini tidak akan ngajari Anda lagi cara berhitung gitu, tapi paling tidak poin-poin apa saja yang mestinya harus ada di T4 itu aja yang penting ya. Saya yakin Anda udah masuk perancangan pabrik kimia, berarti sudah hampir khatam semuanya ya, dari teknik kimia ilmunya sudah lengkap gitu ya. Nah, saya mau share ya share-nya masih belum bisa nih saya, Mas Danang. Mungkin dibuka ininya apa izinnya untuk share. Ya, baik Pak. Siap. Ya. Saya ya, monggo Pak Indra. Udah ya? Saya. Oke, ya. Sebentar. Nah, ini sebentar ya. Ya, sudah bisa ya Pak. Bisa lihat nggak? Sudah terlihat Pak untuk slide-nya. Oke, baik. Sebentar saya cek ya. Udah cukup lebar ya, bisa kelihatan ya. Mungkin yang halo Pak Indra, yang display settingnya. Sebentar. Ya, sebentar. Saya display settingnya dibalik ya. Yang di atas Pak, display setting bagian atas. Sebentar. Display setting mana ya? Oh, ada ya. Yang atas Pak, sebelahnya. Ini? Sebelahnya Pak, yang tengah Pak, yang display setting. Kok nggak ada? Kok nggak ada display setting? Oh, ini nih. Screen sharing. Kok lama ya? Bentar. Biasanya ada kok di sini mana? Oh, ini ya. Ya, No. Yang ada ya. Mana tuh ya? Biasanya ada sih di sini tuh.
bisa pindah gitu ya. Kok saya nggak Ini lihat pakai ya? 2 layar ya Pak Indra ya? Iya, saya pakai 2 layar. Sebentar, saya coba pakai. gini saya juga. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini saya pindah aja. Sebentar. Biasanya mau kok. Saya tukar. Ntar saya balik deh. Sebentar ya, saya matikan dulu ya. Oke, Pak. Kalau ini mestinya mau. Sekarang mau nggak? Masih sama, Pak. Seperti Ini sama ya? tadi. Aduh, sorry. Iya. Stop sharing dulu. Nggak tukar dulu nih. Saya pakai dua layar sih. Saya tukar layarnya. Mudah-mudahan mau. Oke. Sudah full screen, Oke, Pak. ya. Nah ini sekarang ada display settingnya. Oh ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak, sangat jelas. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung saja ya. Saya punya waktu berapa lama nih? 30 menit? 30 menit cukup, Pak. 30 menit. Ya. Nanti sesi tanya jawab setelah itu. Ya. Baik, jadi kita coba review dulu ya tahapan di tugas perancangan pabrik kimia itu. Jadi ada biasanya langsung T2 sih ya. Jadi T2, T3, T4, T5, T6, T7 gitu ya. Jadi Anda sudah melewati kalau yang 1, 2, 3 ya terkait dengan kemarin feasibility study, terus kemudian preliminary proses desainnya ya buat neraca massa, terus neraca panas ya, terus kemudian buat diagram alir kualitatif kuantitatif. Anda sudah kerjakan itu semua gitu ya. Bahkan Anda sudah diminta untuk membuat juga rancangan ya, rancangan alatnya apa saja yang akan digunakan, bahkan buat flow diagram yang relatif sudah cukup komplit gitu ya, itu Anda sudah kerjakan di T3. Nah, Anda bisa lihat minggu-minggunya itu ya. Jadi kalau kemarin kan sebelumnya itu kan hanya 3 minggu gitu ya untuk mengerjakan T2, T3 gitu ya. Nah, Anda sekarang setelah Anda mendapat informasi utamanya adalah neraca massa ya, utamanya neraca massa dan neraca panas, dan Anda tahu alir perkiraan. Jadi yang Anda sudah kerjakan itu sifatnya masih bisa berubah gitu ya. Jadi nanti itu baru yang Anda kerjakan di diagram alir kualitatif, kuantitatif itu sifatnya hitungan masih kasar gitu ya, dan masih bisa berubah ya. Nanti berubahnya bagaimana? Nah, tergantung nanti di T4 ini. Apakah nanti hitungan kasar Anda itu sesuai atau cocok dengan hitungan yang lebih detail di hitungan di peralatan gitu ya. Nah, makanya kemudian kita masuk di T4. Nah, ini adalah equipment design ya. Nah, jadi tentu saja equipment design ini didasarkan apa yang sudah Anda kerjakan. Anda sudah punya alat-alatnya tertentu ya, sudah tahu itu. Nah, terus kita masuk ke sini. Nanti akan saya jelaskan apa saja sebenarnya yang perlu Anda kerjakan di T4 ini. Nah, T4 ini pada pokoknya dibagi jadi 2 ya. Jadi ada nanti yang T4A dan T4B. Anda lihat minggunya itu dari minggu ke-8 sampai ke minggu 22 ya. Panjang ya. Itu ada 14 minggu ya, cukup panjang itu. Nah, kenapa kok cukup panjang? Karena memang Anda memang perlu mengerjakannya itu cukup cukup butuh waktu banyak ya. Biasanya belajar dari pengalaman itu sekitar 10 sampai 12 minggu itu ya, itu bisa diselesaikan T4 ini komplit ya. Kalau Anda bisa menjalankannya dengan continue gitu. Nah,
Jadi di T4 harapan kami nanti Anda bisa mengerjakan T4 ini secara kontinu, jangan ditinggal-tinggal. Kalau bisa tuh jangan Anda buat sambilan T4 ini, karena Anda perlu fokus mengerjakannya supaya nanti kalau Anda tinggal itu nanti Anda lupa nanti ya, harus mengerjakan lagi dari awal. Kalau bisa pun ditinggal, jangan sampai mengerjakannya itu terputus, artinya kalau bisa selesaikan misalnya satu reaktor, selesai dulu satu penuh sampai reaktor sampai selesai, baru kemudian nanti tinggalkan sebentar mengerjakan yang lain. Nah itu. Nah jadi T4 tadi saya sebut ada T4A dan T4B. T4A itu apa? Nanti jadi boleh dibilang ada yang nyebut bahwa T4A itu adalah quick calculation ya, sementara yang T4B adalah detail calculation. Nah, kalau kita lihat dari proses perancangan gitu ya, perancangan suatu peralatan ini ya, peralatan, maka jadi kita bisa distribusikan pekerjaan atau kita breakdown gitu ya menjadi beberapa tahapan ya. Jadi nanti yang perlu jadi setiap perancangan di T4 itu setiap peralatan itu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu yang Anda harus sebutkan itu itulah fungsi dan fungsi alat itu apa gitu ya. Fungsi alat itu apa? Fungsi alat itu perlu dijelaskan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, nanti saya kasih contohnya. Jadi kualitatif misalnya fungsi heat exchanger, misalnya heat exchanger HE01 misalnya gitu. Fungsinya adalah menaikkan suhu air gitu ya, dari perlu disebut nih menaikkan suhu air dari suhu kamar misalnya menjadi 60 derajat Celcius sebanyak ya. Jadi kualitatif disebut sebanyak berapa ya, sebanyak misalnya 100 meter kubik per jam misalnya, seperti itu ya, perlu disebut secara kualitatif dan kuantitatif. Nah terus kemudian perlu disebut juga apa jenis peralatannya. Kalau misalnya nanti HE, misalnya HE-nya apa? CLN tube, 12K, 14K gitu ya, atau 24K gitu ya, perlu disebut. Misalnya itu apa hairpin dan sebagainya perlu disebut gitu. Terus kondisi operasi itu harus bisa dijawab juga. Jadi kondisi operasi peralatan ini nanti perlu disebut itu masuk berapa, pendinginnya pemanasnya masuk berapa, suhu keluarnya masuk berapa gitu ya. Itu perlu disebut. Nah, terus habis setelah itu nanti kita masuk ke namanya equipment size. Jadi nanti di sini jadi tujuan utamanya dari perancangan di alat ini ya kita menentukan ukuran ya. Ukuran alat nanti ini ya tentu saja sampai ke ukuran alat itu butuh perhitungan kan gitu ya. Jadi Anda akan hitung gitu ya. Nanti ada yang kalau untuk 4A sebetulnya hitungannya itu tidak dituntut untuk detail gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan yang sifatnya shortcut tetapi reasonable gitu ya. Artinya ada penjelasannya. Jadi Anda tidak diminta kalau misalnya hitung menara distilasi Anda menggunakan plate to plate calculation untuk T4A. Anda bisa menggunakan shortcut sebetulnya ya. Tidak perlu, yang penting sudah didefinisikan kalau distilasi umpannya seperti apa, produk atas seperti apa, produk bawah seperti apa, kondisi operasinya seperti apa gitu ya. Anda bisa menentukan light key-nya mana, heavy key-nya mana, Anda bisa menentukan nanti secara shortcut itu menentukan jumlah plate-nya. Kalau misalnya itu adalah yang jenis plate gitu ya. Jadi nanti Anda bisa menentukan berapa jumlah plate-nya. Udah itu terus kemudian Anda tahu trace spacing, Anda bisa tahu nanti berapa tinggi menaranya gitu. Nah, kemudian diameter tentu saja ditentukan gitu ya. Anda perlu menentukan diameter berdasarkan flooding dan sebagainya Anda bisa tentukan itu ya nanti. Nah, jadi cukup itu aja kalau sampai Anda bisa mengetahui ukuran dimensi dari alat. Kalau heat exchanger sampai mana? Sampai luas aja. Kenapa kok sampai ukuran alat? Karena kalau dengan ukuran alat itu Anda bisa lihat di tabel ya. Anda bisa melihat menentukan harganya. Nah, intinya seperti itu aja. Jadi kalau Anda tahu ukuran alatnya, kalau heat exchanger itu harganya ditentukan oleh berapa luasnya gitu ya. Berapa luas transfer panasnya sudah.
itu Anda bisa menentukan harga alatnya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda punya tangki, cukup ditentukan dengan berapa tingginya, berapa diameternya gitu. Anda sudah kapasitasnya berapa, Anda bisa menentukan apa harganya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi untuk T4A itu quick calculation. Nah, banyak mahasiswa ini bingung gitu loh ya. Artinya hitungannya itu dihitung juga detailnya gitu. Jadi nanti hampir tidak ada bedanya antara T4A dan T4B. Nah, terus kemudian maksudnya apa? Anda bisa ngerjakan T4A ini dengan waktu yang cepat gitu. Jadi jangan Anda berlama-lama melakukan pekerjaan di T4A seperti itu ya. Nah, terus kemudian Anda nanti mau spend waktunya lebih banyak mestinya di T4B mestinya ya, itu yang Anda lakukan lebih banyak. Oke, nah terus T4B itu apa T4B? Nah tentu saja T4B itu adalah masuk yang detail ya, Nah di sini Anda dituntut untuk melakukan perhitungan yang lebih apa ya, yang lebih komplit gitu ya, yang lebih komplit. Jadi setelah tadi Anda mengetahui equipment size-nya, dimension-nya gitu ya. Nah, Anda diminta untuk berangkat lebih jauh ya, terus kemudian Anda menambahkan yang namanya mechanical design ya. Mechanical design itu ya misalnya tebal kalau misalnya bicara tentang mengenai destilasi tadi, tebal ininya berapa ya, tebal selnya berapa, terus Anda perlu rancang misalnya jumlah Anda rancang desain dari plate-nya ya, jumlah lubangnya berapa kalau pakai shift tray ya. Terus Anda mesti rancang downcomer segala ya, wear-nya dan sebagainya, itu Anda perlu rancang. Nah, terus nanti saya akan tunjukkan juga macam-macam ini punya terkait dengan mechanical design ya. Terus nanti di pemilihan bahan Anda perlu menentukan pemilihan bahannya apa, mau pakai carbon steel, mau pakai stainless steel dan sebagainya. Nah, nanti ini kalau price dan number of equipment itu sebenarnya juga itu sudah bisa ditentukan dari T4A sebenarnya ya. Anda bisa tentukan, tapi yang lebih pokok untuk T4B itu adalah di mechanical design dan construction materials-nya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke T4A gitu ya, nah ini yang perlu Anda perhatikan ya baik-baik ya. Bagi kami yang mengevaluasi pekerjaan Anda, maka Anda perlu di bagian depan tuh menyampaikan ini beberapa hal ya. Pertama, Anda sertakan lagi diagram alir prosesnya. Baik diagram alir yang kualitatif maupun diagram alir yang kuantitatif. Bahkan lebih baik juga kalau Anda proses flow diagram yang tentatif yang Anda miliki itu Anda sertakan juga gitu ya. Kenapa ini penting? Karena itu memberikan informasi kepada yang membaca gitu ya. Kalau tidak tahu, kalau enggak kan bingung ini sebenarnya alatnya apa aja, prosesnya gimana, proses keseluruhannya gitu ya. Jadi dengan memberikan diagram alir proses ini, orang akan yang membaca itu ya paling tidak nanti dosen, Bapak Ibu dosen yang mengevaluasi itu punya gambarannya keseluruhan proses Anda itu seperti apa gitu. Dan dia juga bisa melihat, beliau juga bisa melihat alat-alat apa saja yang mestinya dirancang gitu. Jadi jangan langsung nanti daftar alat gitu ya. Nah, ini jadi setelah itu baru setelah Anda berikan diagram alir proses yang diagram alir kualitatif kuantitatif, baru Anda kemudian sebutkan daftar alat yang akan dihitung ya. Dibuat aja dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, ini alatnya ini gitu ya. Jumlahnya berapa, heat exchanger ada 12 gitu, reaktor ada 10 misalnya. Oh, banyak banget Pak reaktor ada 10 ya. Nah, distilasi ada 20. Nah, itu perlu disebut ya. Masing-masingnya. Nah, terus nanti biasanya juga karena Anda melakukan pekerjaan ini berdua gitu ya. Nah, itu dibagi, ada pembagian pelaporan ya. Saya bilang pembagian pelaporan, bukan pembagian pekerjaan. Nah, ini Anda harus Anda pahami ya. Jadi pembagian pelaporan bukan pembagian pekerjaan.
Jadi nanti disebut ini alat-alat ini itu si A, alat-alat yang ini si B. Kenapa saya sebut itu pembagian pelaporan ya? Karena pada prinsipnya semua alat itu harus dikerjakan oleh masing-masing. Ya, artinya boleh sebetulnya ya si A atau si B itu yang mengerjakan, tetapi yang lain harus paham. Kenapa demikian? Karena nanti pendadarannya bukan berdua gitu, tetapi Anda masing-masing ya. Jadi pendadarannya bersifat individual. Sehingga Anda masing-masing itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan. Jadi tidak boleh nanti pada saat didadar, maaf Pak, saya tidak hitung itu, gitu. Tidak bisa jawaban seperti itu ya. Jadi oleh karena itu dalam pengerjaan ini jangan sekali-sekali Anda melakukan split pekerjaan. Lakukan pekerjaan itu seluruhnya ya bersama-sama. Meskipun nanti pelaporannya bisa berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kalau semua dilaporkan bisa tebal sekali, nanti jangan-jangan tugas akhirnya 2 kali tebal peri lagi ya. Nah, Chemical Engineering Handbook. Jadi di split pelaporannya. Si A melaporkan ini, si B melaporkan ini seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya tidak perlu semuanya dikerjakan semuanya perlu dikerjakan bersama, dipahami oleh bersama. Cuma pelaporannya berbeda gitu ya. Nah, nanti ya, jadi semua alat itu pada prinsipnya dihitung ya. Semua alat pada prinsipnya dihitung, tetapi cukup satu saja yang dilaporkan kalau misalnya alatnya itu berulang misalnya dan tipenya sama, misalnya heat exchanger, tipenya Cell and Tube 1-2 misalnya ya. Itu ada 10 gitu ya. Ya kan hitungannya hanya berulang. Kalau Anda laporkan semuanya itu kan hanya bikin tebel laporan kan. Jadi cukup satu saja, oh perhitungannya seperti ini, sementara yang lainnya apakah setiap perhitungan nanti akan saya tunjukkan diakhiri dengan kesimpulan. Ya. Nah, jadi hitungan itu diakhiri dengan kesimpulan. Nah, nanti yang lainnya cukup kesimpulan aja. Jadi exchanger itu satu hitungan ya penuh gitu. Terus kemudian exchanger itu H01 misalnya ya. 02, 03, 04 karena tipenya sama itu cukup kesimpulannya saja. Sehingga tidak perlu terlalu tebal. Maksudnya apa sih sebenarnya? Maksudnya adalah ya tadi itu kita nggak perlu juga karena hitungannya kan juga sama ya. Nanti yang akan dievaluasi akan ditanyakan kepada Anda itu adalah pemahaman Anda bagaimana Anda sampai kepada hasil hitungan luasnya sekian itu gimana. Jadi Anda paling diminta cara ngitungnya seperti apa toh. Nah, kalau Anda sudah pernah melakukan ya pasti Anda bisa jawab. Pasti Anda bisa menjelaskan gini toh Pak, Bu, cara menghitungnya. Sepertinya itu aja ya. Jadi tidak perlu semuanya dilaporkan di dalam hitungan ya. Nah, itu yang perlu dicatat gitu ya. Nah, terus tadi seperti saya sampaikan flow diagram alir ya, yang diagram alir kualitatif ya, yang ini kualitatif itu perlu disampaikan ya di diagram kualitatif Anda sudah sertakan ya di T3 ya. Nah, itu kemudian Anda masukkan lagi di sini untuk memberikan gambaran kepada yang akan membaca gitu ya. Oh, berarti prosesnya seperti ini gitu ya. Dia bisa melihat oh prosesnya ini saya ambil aja nih ya, random dari salah satu pekerjaan kakak kelas saudara gitu ya. Jadi masuknya ini, keluarnya ini gitu ya. Jadi bisa lihat, oke ini senyawanya ini ya. Dan kemudian diketahui diagram alir kualitatif itu kan memuat suhu ya, memuat suhu bukan tidak mesti peralatan tapi proses ya. Misalnya di sini ada reaktor, suhunya 170 derajat Celcius, 9 atmosfer. Oke. Terus yang masuk senyawanya ini, yang keluar ini. Oke, jadi dia punya bayangan ya. Punya bayangan oh gitu, produknya ini. Oke ya. Jadi ingat di sini kalau diagram kualitatif Anda perlu masukkan suhu referensinya berapa ya. Nah, ini akan menjadi penting nanti kalau Anda
Ya, ini saya tidak akan jelaskan lebih jauh terkait ini karena terkait dengan neraca panas nanti ya. Oke, baik. Nah, terus itu mestinya di T3 ya. Nah, terus kemudian diagram alir kuantitatif Anda juga perlu sertakan. Kuantitatif di sini ada masa-masanya gitu ya. Ada masa-masa, oh masanya ini. Ya, kalau untuk T4A gitu ya, ini sebenarnya hanya untuk guidance saja bagi pembacanya untuk bisa memahami. Jadi jangan khawatir, Pak, apakah ini diagramnya harus yang sudah benar? Oh, enggak perlu ya, enggak apa-apa itu. Nanti apa namanya? Yang harus benar itu adalah ketika nanti Anda membuat laporan akhirnya ya. Laporan akhirnya di naskah pendadaran itu yang final ya. Tapi kalau yang ini enggak apa-apa ya. Kita sudah buat dari T3. Jadi jangan terlalu khawatir Anda ya. Itu paling tidak Anda punya memberikan informasi kepada yang baca. Oke, gitu ya. Jadi ada diagram alir kualitatif, kuantitatif sudah ada, gitu. Nah, terus Anda juga buat ini kan, ya kan? Diagram alir prosesnya ya. Meskipun belum sempurna gitu ya, belum lengkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa diberikan aja. Oh ya. Sudah punya gambaran misalnya. Oh ininya tangki alir berpengaduk. Oh ini ada evaporator misalnya gitu ya. Oh ada dryer. Jadi gambar-gambar ini diusahakan simbol yang diambil itu sesuai dengan jenis alatnya. Ingat di teknik kimia itu gambar itu bermakna gitu ya. Jadi usahakan misalnya kalau gambar pompa misalnya oh ini jenis pompa seperti ini adalah pompa sentrifugal, orang sudah tahu gitu ya. Pompa sentrifugal nih gitu ya. Oke, jadi oh ini tangki ya, oh ini bin gitu ya, udah gambarnya sudah sesuai dengan yang ini. Apakah ini akan menjadi gambar yang terakhir? Tidak ya, tidak. Ini hanya memberikan gambaran saja. Nanti gambar yang terakhir, yang final itu adalah nanti ketika Anda membuat proses engineering flow diagram untuk yang untuk pendadaran Anda. Tapi ini cukup disertakan saja. Tapi kalau kemudian nanti Anda revisi lagi pakai yang terakhir ya boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak kemudian ini menjadi suatu penilaian gitu ya. Yang penting ini cukup memberikan gambaran. Gitu ya. Nah, setelah itu baru Anda masuk tadi ke hitungan 4A. Ya. Jadi 4A tadi yang harus ada ya tugas alat ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi operasi, suhu, tekanan Anda harus jelaskan. Jenis dan tipe alat itu Anda perlu tuliskan. Ya. Nah, terus kemudian biasakan itu gambarkan juga diagram alir proses alatnya. Ya. Jadi jangan kemudian langsung masuk hitungan gitu ya. Itu orang bingung bacanya. Gitu. Ini apa sih sebetulnya? Ya. Gambarkan dulu alatnya. Kalau misalnya pompa, suctionnya dari mana, discharge-nya kemana. Ya. Kalau misalnya, oh ini dengan heat exchanger Pak gitu. Ya heat exchanger disebut juga. Heat exchanger-nya itu digambar gitu ya. Inletnya mana, outletnya mana, terus pemanasnya apa gitu ya. Itu digambar termasuk juga kuantitas masanya jenis ya kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi masanya berapa, terus kemudian senyawanya apa saja. Itu perlu digambar ya. Jadi kita yang membaca punya bisa memahami gitu ya. Karena apa? Karena diagram alir ini itu akan memberikan gambaran dan juga kemudian kita bisa membayangkan kalau nanti masuk hitungannya seperti apa gitu ya. Nah, setelah Anda berikan tunjukkan diagram alir proses ini, masuk dulu ke perancangan. Persamaan perancangan. Persamaannya. Tulis persamaannya. Ya. Kalau T4A itu yang wajib itu shortcut. Kalau misalnya Anda, Pak saya mau langsung detail, enggak apa-apa. Saya mau langsung hitungannya penyelesaian persamaan diferensial ordiner simultan, Pak. Boleh aja enggak apa-apa. Ya. Tapi ditulis persamaannya. Tulis persamaannya dulu. Ya. Misalnya kalau heat exchanger ya, tulis persamaannya ya. Masa misalnya Q sama dengan MCP delta T ya. Terus yang hot fluid, cold fluid-nya juga ya MCP delta T. Terus kemudian Q sama dengan UD kalikan A kalikan delta T LMTD. Delta LMTD sama dengan apa? Kasih persamaannya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena
yang membaca itu dengan melihat persamaan dia sudah bisa membayangkan hitungannya. Ya, jadi setelah Anda punya persamaan itu, syukur-syukur nanti Anda kasih algoritma hitungan. Nah, itu akan bagus. Ya. Kasih algoritma hitungan. Kalau misalnya hitungan terlalu panjang atau rigid gitu kan, Anda mungkin akan baik algoritma hitungannya dikasih. Nah, baru kemudian masuk ke hitungan alat. Nah, hitungan alat ini nanti yaitu secara numerik ya, itu Anda hitung ya, entah dengan hitungan dengan Excel atau dengan pemrograman, monggo saja gitu, tapi nanti dilampirkan hitungannya ya. Jadi saya sangat tidak mengapresiasi yang tiba-tiba langsung hitungan gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa dirunut ngerti itu, karena ini persamaannya mana, terus yang dihitung apa gitu ya. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan hitungan pakai Excel gitu ya. Wah, itu tiba-tiba muncul angka gitu. Jadi biasanya yang seperti itu dinilai kurang baik gitu. Tidak runtut gitu ya. Jadi yang tahu hitungannya itu hanya yang melakukan hitungan, tapi yang melihat itu tidak ngerti asal usulnya. Nah, itu akan jadi penilaian menjadi kurang baik. Nah, oleh karena itu saya sangat sarankan Anda tulis dulu persamaan lengkapnya, baru kemudian nanti hasil hitungannya. Ya, hasil hitungannya nanti kalau itu ada algoritma, ada misalnya coding, nanti Anda sertakan codingnya, kemudian kalau hasil hitungan berupa grafik ya nanti tampilkan grafiknya seperti itu. Jadi komplit nanti ada persamaannya dengan hasil hitungannya. Itu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke kesimpulan. Nah, ini dibuat aja ya, kalau misalnya T4A itu saya kan targetnya hanya dimensi alat. Ya dimensi alat saja, kesimpulannya seperti apa gitu ya. Nanti tidak perlu terlalu lebih detail kalau untuk T4A. Nanti kalau T4T menjadi lebih detail lagi. Itu ya untuk T4A ya. Jadi sekali lagi hitungannya tidak perlu detail ya. Sebenarnya kalau ada shortcut saja ya. Kalau misalnya tapi tidak menghalangi Anda untuk melakukan hitungan yang lebih detail. Misalnya kalau Anda menghendaki pengen langsung detail dalam artian hitungannya lebih kompleks ya nggak masalah gitu ya. Tapi itu tidak dituntut sebenarnya untuk T4A. Gitu ya. Baik. Nah, jadi Anda nanti ini ya perlu buat daftar alat ya, daftar alat. Nah, alatnya apa aja nih perlu disebut nih, misalnya alatnya ya, centrifuge ada 4, closed belt conveyor ada 2, condenser 1, clarifier 1, dryer 4 ya. Ini kebetulan alat untuk pabrik recycle baterai recycling ini ya. Heat exchanger ada 2, mixer dan sebagainya gitu ya, reaktor 4. Nah, ini Anda sebut semua alat-alatnya ya, sehingga nanti yang membaca punya gambaran. Oke. Nah, lalu untuk perhitungan alatnya ya, jadi alatnya untuk setiap alat ya sebut nama alatnya gitu, nama alatnya apa, terus kemudian tadi tugasnya apa ya, kualitatif dan kuantitatif. Misalnya ini dia menaruhnya packet column absorber ya, AB01. Nah, disebut menyerap HCl. Menyerap HCl sebanyak berapa? Nah, disebut sebanyak sekian ya. Dari output reaktor asidifikasi ya. Nah, sebut ini namanya apa? Dengan menggunakan solvent air sebanyak sekian. Nah, jadi orang bisa tahu, oh iya ya, oke, baik. Terus kemudian jenis alatnya menara absorber dengan bahan isian paket tower. Jumlahnya ada 1, kondisi operasinya disebut tekanan sekian, suhu sekian. Nah, ini terus digambar, saya sebut tadi gambar nih, digambar dulu ya menaranya, inletnya mana gitu ya, outletnya mana, gitu ya. Anda perlu jelaskan ini. Oh ini Pak, ini yang dari ini cairannya masuk di sini keluar sini, terus ini yang gasnya gitu ya, absorbernya yang akan dicerap ya. Kolomnya seperti ini. Jadi dari situ kita bisa melihat kondisi operasi arusnya gitu ya, masa arusnya bisa terlihat. Jelas ya. Nah, setelah itu baru kemudian Anda masuk ke persamaan perancangan. Ya, Anda buat persamaan perancangan untuk absorber ini, entah Anda membuat hitungannya
berdasarkan Pak saya mau langsung hitungannya pakai neraca massa terus menghasilkan persamaan diferensial, boleh, nggak masalah gitu ya. Kalau mau Anda pakai shortcut juga boleh, tapi ditulis dulu persamaan perancangannya, ya, terus kemudian baru nanti dihitung gitu ya, dihitung gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, selalu seperti ini, setiap alat selalu ada diagramnya seperti ini. Ini akan menjelaskan, akan membuat lebih jelas ya, dan lebih mudah untuk diikuti. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian tadi yang lain sudah saya jelaskan ya, hitungan dan sebagainya. Terus kemudian, nah yang detail calculation. Detail calculation awal-awalnya sama, jadi harus setiap alat itu perlu disebut tugas alatnya apa, kualitatif, kuantitatif, kondisi operasinya seperti apa, jenis alatnya apa, ya perlu disebut. Anda juga tetap gambarkan diagram alir prosesnya, ya. Yang sederhana aja, arus dan komponen kondisi operasinya seperti apa. Terus tulis persamaan perancangannya dulu. Ya. Nah kalau untuk detail ini tentu saja persamaannya yang kompleks ya, yang lebih komplit ya, rigorous calculation. Misalnya menaruh distilasi ya hendaknya plate to plate ya, meskipun plate to plate sendiri ada macam-macam Pak, ada yang konstan molal, ada yang konstan molal gitu ya. Melakukan hitungannya dengan lebih kompleks ya. Jadi tentu saja semakin bagus hitungannya, penilaiannya akan semakin baik. Tuh, nah persamaannya dulu ditulis gitu ya, persama 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru kemudian hitungan alat. Nah, kalau misalnya hitungannya Anda lakukan dengan menggunakan pemrograman, ada baiknya Anda membuat algoritmanya. Ya. Algoritmanya seperti apa? Jadi jangan cuma langsung muncul angka, itu sulit untuk diikuti. Nah, terus kemudian kalau misalnya hasil hitungannya berupa tabel atau grafik, ya tampilkan tabel dan grafiknya. Ya. Terus hasil hitungan juga kalau misalnya Anda ada coding, tampilkan codingnya. Ya, tapi codingnya juga ya kalau coding jangan kemudian fontnya dibuat jadi 12 gitu ya, nggak perlu ya, nanti habiskan kertas gitu ya. Anda buat fontnya diperkecil yang masih bisa terbaca gitu ya, lebih kecil 10 atau berapa, dibuat dua kolom dan ya pokoknya lebih irit lah kertasnya gitu ya, tapi dilihat, ditampilkan gitu ya, itu akan baik. Nah ya, jadi jangan kemudian nanti 10 halaman isinya coding semua gitu ya. Nah, bukan karena panjang sih, tapi karena apa, hurufnya dibuat fontnya 12 gitu ya, terus kemudian spasinya double spasi gitu ya, wah kayaknya TA-nya tebel gitu ya. Nah, jadi nggak perlu itu ya. Nah terus setelah itu ya, setelah hitungan selesai semuanya, masuk ke mechanical design. Jadi kalau di sini misalnya kalau menaruh distilasi ada tebal plate ya, terus upwind, tebal cell juga, upwind, downwind calculation. Jadi misalnya ada menara, kekuatan menara menerpa angin gitu ya. Nah, terus kemudian ada fondasinya, hitungan fondasinya ya. Terus juga konfigurasi lubangnya ya, tray itu perlu disebutkan, downcomer, flooding, weeping dan sebagainya. Itu hitungan mechanical design-nya. Masukkan di sana. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa hitungannya itu ya, hitungan-hitungan ini itu mengikuti standar yang ada. Baik hitungannya maupun nanti dimensinya Mas ya, Mbak ya. Jadi ikutin. Kalau misalnya ukuran pipa itu kan ada jelas, ada yang 1 inch, 3/4 inch ya, 58 inch gitu. Jadi ada ukuran-ukurannya itu. Nah, itu Anda perlu sebutkan ya, ukuran standarnya apa. Saya lihat di panduan di tugas akhir tuh ada ya standar-standarnya ya. Jadi NEMA misalnya ya. Jadi Anda perlu sebut standarnya ya. ASTM berapa gitu ya. Anda perlu sebut itu standarnya. Terus kemudian ya, cuman itu aja. Misalnya ini artinya apa, misalnya kalau ketemu hitungan misalnya diameter pipa misalnya 0, ketemunya 0, berapa misalnya 0,74 sekian misalnya ya, 4 angka di belakang koma, kan nggak pernah ada itu kan ya. Ya dicari pembulatan standar yang ada, misalnya oh itu 3/4 inch Pak misalnya, ada 3/4 inch. Jadi jangan kemudian Anda membuat ukuran sendiri ya, yang nggak akan ada yang jual kan gitu ya. Jadi Anda buat
sesuai dengan standar. Gitu juga panjang HE misalnya, ya, ada standarnya. Jadi Anda harus catat bahwa yang kita bisa, semua itu bisa kita hitung ya, tetapi tidak semua itu bisa kita buat ya. Jadi jangan dipikir semua yang dihitung itu bisa difabrikasi, tidak ya. Jadi fabrikasi biasanya mereka sudah punya standar-standarnya. Nah itu Anda harus pahami ya. Oke, baik. Terus kemudian setelah mechanical Anda selesaikan, ini sebenarnya juga sudah, ketika menghitung mechanical ini Anda juga sudah menentukan jenis material ya. Ketika misalnya menentukan tebal sel itu juga menentukan jenis materialnya sudah masuk di situ ya. Sudah yield strength-nya sekian Pak, itu kan udah jenis materialnya sudah masuk. Nah, tapi material ini tidak hanya terkait dengan alat utamanya, tetapi juga termasuk misalnya fondasinya dari konkrit, dari beton gitu ya. Nah, apa saja yang perlu di sana itu perlu Anda sebutkan di sini materialnya. Nah, setelah itu perlu ada juga gambar detail atau detail engineering design-nya, engineering drawing-nya ya. Jadi gambar detailnya perlu di ini. Anda kan diajarin menggambar teknik ya. Nah, gambar tekniknya itu perlu disertakan gitu. Baru kemudian nanti kesimpulan hitungannya seperti apa dalam bentuk tabel. Jadi ini komplit ini. Nah, jadi nanti tidak semua alat perlu Anda detailkan ya, cukup biasanya nanti dengan konsultasi ke pembimbingnya. Pak, Bu, alat yang perlu didetailkan yang mana? Tanya gitu ya. Yang ini, yang ini, yang ini. Biasanya dosen pembimbing itu akan memilih alat yang bisa mengeksplor kemampuan Anda. Kalau saya sendiri, saya cari yang alat yang bisa mengeksplor Anda. Di situ bisa tentu saja mengaplikasikan transfer massa, neraca massa, neraca panas, transfer panas gitu ya. Bisa di situ kesetimbangan. Jadi itu kalau bisa di sama semua gitu ya. Jadi chemical engineering tools itu bisa diaplikasikan di peralatan itu. Nah, itu maksudnya detail. Jadi nanti karena yang ketika Anda pendadaran itu sebenarnya hanya sedikit lah dosen atau sebagian kecil saja orang akan melihat detail calculation-nya ya. Sampai angka-angkanya dihitung pakai kalkulator itu hampir tidak pernah ada. Tetapi yang akan dilihat itu adalah bagaimana Anda memahami konsep-konsep teknik kimia. Nah, konsep-konsep teknik kimia itu ditanyakan melalui cara Anda melakukan perhitungan peralatan. Bahkan ketika Anda ditanya perhitungan besok di pendadaran, itu Anda tidak akan ditanya persis angkanya itu seperti itu, tidak. Tapi biasanya yang ditanya adalah persamaan-persamaannya. Persamaannya apa kamu pakai itu? Seperti apa itu? Maksudnya apa persamaannya seperti itu? Nah, itu hanya mungkin dijawab. Satu, kalau Anda mengerjakannya sendiri. Kalau Anda itu copy-paste, pastilah nggak bakal bisa jawab itu. Jadi kalau Anda melakukan pekerjaannya itu sendiri, Anda paham ya, mungkin juga dalam satu kali hitungan detail peralatan ini, bisa saja nanti Anda menemukan hitungannya itu nggak bagus gitu ya, hasilnya nggak baik gitu. Nah, terus kemudian Anda melakukan modifikasi. Nah, disitulah Anda belajarnya di situ. Disitulah Anda nanti akan tahu, oh ini kalau saya rubah seperti ini, kalau tekanannya saya naikkan, efeknya seperti ini. Kalau tekanan saya turunkan, efeknya seperti ini. Kalau suhunya saya naikkan, efeknya seperti ini. Dari situ Anda bisa menjawab pertanyaan. Ya. Nah, itu ya. Jadi Anda perlu di sini yang dimaksud dengan detail calculation ini sebenarnya media bagi Anda untuk menerapkan chemical engineering tools secara komplit ya dan terintegrasi. Nah, jadi contoh di sini ini misalnya menara distilasi ya. Jadi tadi kalau untuk yang T4A ya cukup dari sini ada tentu saja ada pemisahan ya. Jadi pemisahan Anda tentukan produk atas seperti apa, produk bawah seperti apa, umpannya seperti apa itu sudah tertentu. Terus kemudian menentukan jenis alatnya itu mau batch, continuous ya, tekanan berapa gitu Anda sudah pelajari itu ya mestinya ya menentukan tekanan menara distilasi ya. Nah, itu sudah Anda pelajari. Nah, pertanyaannya akan seperti itu, kok tekanannya kok segitu Mas gitu ya. Kalau tekanannya lebih rendah gimana, Mbak gitu ya. Nah, kenapa kok Anda pakai tekanan? Nah, itu akan Anda jawab itu nanti Anda akan dengan sangat mudah menjawab kalau Anda melakukan itu. Nah, terus itu juga nanti
kok produknya kok seperti itu, kok light key-nya itu, kenapa kok nggak yang ini, nah seperti itu ya. Terus kemudian nanti menentukan ya jenisnya, jenis mau yang plate atau yang packing misalnya. Ini juga akan ditanya gitu ya, packing atau plate gitu ya. Ini ditentukan, terus kemudian nanti baru kalau menentukan stage refluxnya ya. Jadi equilibrium stage-nya berapa, nanti Anda tentukan efisiensi, baru kemudian nanti Anda bisa menentukan jumlah stage yang real, dan kemudian nanti bisa menentukan tinggi menara, terus kemudian nanti Anda berdasarkan perbandingan cair dan uap gitu ya di dalam satu plate, maka Anda bisa menentukan diameternya gitu ya, diameter menara. Nah itu sudah masuk di T4A. T4A. Oke. Nah, kalau misalnya misalnya pembimbing Anda menghendaki, ini tolong ini dibuat detail. Nah, dibuat detail ya. Anda mungkin berpikir, oh kalau ini alatnya detail ya udahlah, kalau itu saya ngitungnya langsung plate to plate calculation non constant molal misalnya. Ya. Di situ harus pakai Anda harus menerapkan neraca massa dan neraca panas misalnya. Nah, itu kan bagus. Jadi jangan Anda menghindar. Jadi artinya apa? Anda bisa plate to plate calculation, Anda bisa pilih yang aman, yang mudah dihitung. Misalnya plate to plate pakai yang konstan molal aja Pak. Gitu. Kenapa konstan molal? Ya karena nggak perlu neraca panas gitu ya, gampang banget ngitungnya kan gitu. Ya cukup dengan neraca massa dan kesetimbangan Anda bisa tentukan suhu masing-masing plate. Tapi kalau Anda pengen sungguh-sungguh memahami neraca panasnya, ya pakai yang non konstan molal. Anda perlu neraca panas, Anda perlu neraca massa, ya kesetimbangan jadi satu ya. Itu nanti akan matang ada di situ ya. Anda akan paham persis bagaimana caranya menyusun neraca panas, neraca massa, kesetimbangan, kemudian hitungan yang melakukan hitungan trial ya untuk setiap plate dengan baik gitu. Tujuannya apa ya? Nanti kalau pas pendadaran Anda bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan neraca massa, neraca panas, kesetimbangan dengan baik. Kenapa? Karena nanti ya Anda menghitungnya distilasi, nara distilasi, tapi nanti Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain berhubungan dengan kesetimbangan misalnya ya, kesetimbangan atau neraca panas gitu ya. Banyak mahasiswa nggak bisa menjawab ketika ditanya apa konsep neraca panas, kemudian neraca panas nggak bisa jawab, itu udah seperti dunia runtuh rasanya ya. Jadi nggak ada artinya hitungan satu tebal-tebal satu itu nggak ada artinya. Artinya ketika Anda konsep awalnya sudah nggak benar kok ya. Jadi untuk apa diteruskan itu? Jadi semuanya itu seperti runtuh aja. Nah, jadi oleh karena itu perlu sekali dipahami dengan baik. Nah, baik. Terus kemudian setelah itu desain ya dari kolomnya ya, internalnya place, distributor, packing, support dan sebagainya. Ini kalau untuk ini ya mechanical design ya, vessel internal fittings dan sebagainya, atau vertical vessel analysis, upwind, downwind dan sebagainya. Lalu kemudian masuk selection, construction material, carbon steel. Nah, ini sebenarnya mechanical design dan pemilihan bahan ini jadi satu ya. Nah, ini dulu mungkin di BKTK Anda diberikan ya memilih bahan ya. Nah, ini kenapa kok yield strength-nya sekian, tensile strength-nya berapa gitu ya, nah, fatigue-nya berapa. Nah, ini perlu Anda lihat lagi. Nah, oke, baik. Itu yang Anda perlu lakukan di ini ya. Terus kemudian nanti yang ada lupa di sini ada ini gambar tekniknya ya. Gambar tekniknya perlu Anda berikan ya. Terus kesimpulan hasilnya. Oke, nah ini jadi biasanya kalau di T4B itu nanti dibagi nih, ini alat. Jadi yang dosen pembimbing akan menetapkan Anda kerjakan alat ini untuk dihitung dengan detail misalnya ya. Nah, beliau akan memilih alat sedemikian sehingga nanti Anda punya kesempatan untuk mengaplikasikan chemical engineering tools dengan baik ya. Oh, ini neraca massanya diterapkan di sini, neraca panasnya diterapkan di sini. Oh, kombinasinya ada di sini ya, keseimbangannya ada di sini. Oh, kinetika ada di sini ya. Jadi beliau akan ambil alat-alat itu ya, alat-alat itu dengan misalnya yang untuk transport fluidanya di pompa ya. Jadi di sini dia akan pilih tidak semua alat ya harus Anda hitung dengan detail ya. Tidak semua alat. Nah, untuk dirancang oleh A, dirancang oleh B, tetapi sekali lagi
ini dirancang oleh ini dilaporkan ya, jadi bukan dikerjakan. Jadi jangan sampai nanti pada saat pendadaran, maaf Pak Bu, saya nggak merancang reaktor 01 gitu ya, saya merancangnya absorber 01. Wah, itu udah kartu mati itu kalau seperti itu ya, yang sampai muncul jawaban seperti itu. Jadi oleh karena itu Anda harus kerjakan bersama ya, bareng-bareng lah, bareng-bareng semua. Itu oke. Nah, terus, ini contoh ya, contoh hitungan misalnya reaktor leaching, saya ambil ini salah satu aja misalnya, disebut ini hasil hitungannya, kesimpulannya seperti ini ya, kondisi operasi, disebut macam-macam, ini hasil hitungan semua ya, material alatnya apa saja ya, sebut, terus kemudian, nah ini tabel ini Anda dapat dari hasil hitungan Anda buat jadi satu tabel aja. Karena hitungannya panjang ini ya, berpuluh-puluh lembar ya, jadi buat satu saja. Nah setelah itu terus kemudian gambar desain, gambar mechanical engineering drawingnya dibuat ya, jadi tampak bawah, tampak atas ya, ini ada buat. Nah ini untuk apa? Bagian akhir dari T4B ya. Jadi sekali lagi kalau sampai T4B harus sampai ke gambar ya, harus sampai ke gambar ini. Ya, sekalipun tidak sekompleks seperti ini, tapi paling tidak Anda gambar ya, gambar alatnya. Jadi misalkan bisa sampai ke sini. Gitu. Baik, mungkin itu dulu dari saya ya. Jadi terkait dengan T4A dan T4B. Ya, sekali lagi. Tugas akhir itu menjadi tanggung jawab individu. Berdua Anda mengerjakannya, itu maksudnya untuk saling bekerja sama, bukan untuk dibagi pekerjaannya. Ya. Itu pesan saya, sehingga nanti ketika tugas akhir itu jadi satu buku, ya, itu masing-masing itu pegang buku itu, dan itu Anda bertanggung jawab untuk keseluruhan pekerjaannya. Anda nanti akan didadar masing-masing ya. Jadi tidak akan presentasi berdua bergantian ya, seperti kalau penelitian itu tidak akan seperti itu. Karena memang tujuannya adalah tugas akhir itu adalah melatih kemampuan Anda ya, yang selama ini Anda diajari di kelas ya, semua konsep-konsep fundamental teknik kimia. Jadi sekali lagi, konsep-konsep fundamental teknik kimia itu Anda terapkan ketika Anda mengaplikasikan atau merancang ini gitu ya. Jadi tidak ada gunanya kalau Anda mengerjakan ini, Anda ngopi dari yang lain. Nggak ada gunanya sama sekali ya. Jadi Anda harus kerjakan itu, sehingga nanti ketika Anda lulus ya, selesai dengan TA Anda jadi naik kepercayaan diri Anda ya. Anda lebih confidence dengan diri Anda bahwa Anda benar lulus sebagai seorang sarjana teknik kimia dengan kemampuan yang memang di atas rata-rata yang lain, kan ya, seperti itu ya. Jadi itu pesan saya sih ya. Jadi sekali lagi, dosen ketika pendadaran, sebagian besar dosen tidak akan melihat detail hitungannya, tetapi yang akan dilihat itu adalah tadi itu konsep-konsep fundamental dan kimianya, itu yang lebih dilihat. Oke, mungkin itu dulu Pak Danang. Kalaupun ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, saya dengan senang hati bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra atas pemaparannya mengenai T4. Oke, untuk teman-teman di sini silakan dapat bertanya. Mungkin kalau bisa langsung boleh, atau menulis di kolom chat juga boleh. Nanti saya bacakan seperti itu. Oke, siapa yang mau bertanya dulu? Tidak apa-apa. Mohon izin bertanya. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi. Saya Irfan Wahidin. Begini Pak, kalau misalkan dari hasil perhitungan neraca massa yang kasar, misalkan datanya didapat dari jurnal begitu, dengan operasi temperatur sekian, kemudian tekanan sekian, dan menghasilkan berapa persen, kan absorpsi multi komponen berapa persen masing komponen yang keluar dari
absorber. Nah, tetapi ketika melakukan perancangan dengan di tempat, ternyata hasilnya berbeda gitu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Oke, baik. Tadi saya nanya ya, saya nggak muncul di sini. Oke, ya bagus. Menurut saya bagus, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Jadi ini kebetulan merancang absorber gitu ya. Nah, kemudian Anda lihat dari paper gitu ya. Nah, biasanya memang kita mengacu ke paper. Nah, kita mengacu ke paper, ngelihat kalau memang belum ada datanya, itu bagus menurut saya. Nah, dari paper itu biasanya biasanya informasinya tidak langsung bisa kita pakai untuk perancangan alat biasanya ya. Kalau paper itu memang umumnya tidak diarahkan ke sana. Tetapi dari paper itu kita bisa mengekstrak informasi, Mas, mengekstrak informasi yang nanti bisa kita gunakan untuk perancangan. Ya, saya kurang tahu paper yang Anda baca apa gitu ya, tetapi dari situ nanti Anda bisa ekstrak informasi yang digunakan untuk perancang. Misalnya kalau absorber itu kira-kira ya di bayangan saya bisa jadi kan nanti yang jelas kalau di laboratorium tentu saja ukurannya berbeda dengan yang akan Anda rancang. Di laboratorium itu kan ukuran alatnya kecil, misalnya absorbennya juga mungkin ukurannya lebih kecil kan gitu. Nah, terus kemudian kalau yang Anda rancang mungkin bisa jadi nanti absorbennya ukuran besar, reaktornya besar gitu. Nah, scale up-nya gimana, Pak? Nah, untuk bisa scale up-nya itu biasanya yang diambil adalah data-data parameter perancangan yang diperlukan. Misalnya di situ masalah kesetimbangannya bisa Anda pakai gitu ya, kesetimbangannya bisa Anda pakai. Terus kemudian misal apalagi informasinya yang bisa Anda dapat di situ. Tapi kalau misalnya yang terkait dengan aliran di dalam, misalnya nggak tahu kalau misalnya eksperimennya pakai packet tower juga gitu ya. Nah, misalnya difusi di dalam packetnya bisa dipakai nggak, Pak? Nah, itu tergantung dari ukuran perbandingan antara diameter dari bahan isian dan menaranya. Itu bisa jadi nggak bisa berbeda. Tetapi kalau keseimbangan, iya, keseimbangan bisa dipakai gitu. Jadi Anda harus pintar-pintar mengambil informasi mana yang bisa Anda gunakan untuk perancangan Anda gitu. Dan saya yakin pembimbing Anda pasti akan bimbing itu. Pak, ini informasinya mana, Bu? Ini informasi mana saja yang bisa saya pakai di sini. Jadi tidak serta-merta semua informasi di paper itu kemudian kita bisa pakai di perancangan, itu tidak bisa. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa langsung dipakai gitu ya, tetapi perlu bukan dimodifikasi tapi disesuaikan lah gitu ya, disesuaikan supaya cocok dengan kondisi perancangan Anda. Itu sih jawaban saya sih, Mas. Apakah ada pertanyaan lain yang mungkin belum jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Ivan ya. Gitu ya, Ivan. Nanti kalau ada ini tolong Anda konsultasikan ke pembimbing. Jadi jangan khawatir, itu saya bisa memahami. Bagus banget kalau Anda sudah mencari informasi dari paper, itu sumber pendengar yang baik menurut saya. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, kira-kira ada pertanyaan yang lain untuk teman-teman yang akan ditanyakan? Ada nih, udah pada jelas semua, Bu. Pak Indra, wow, jelas kabel. Mohon izin menambahkan, Pak Indra ini dari tim TPPK kemarin sudah menyiapkan satu folder juga informasi terkait kode dan standar tadi yang sudah Pak Indra jelaskan. Nanti saya share ke rekan-rekan semua. Ya, tadi saya sebut sih, tapi saya belum ada. Saya punya, cuman mungkin nanti Bu Lila boleh. Ini ada, memang harus mengikuti standar-standar itu. Itu mungkin nanti di buku ada kami kemarin ya? Pak Teguh sama iya di buku panduan ada, sama ada folder sendiri Pak, nanti kami share ke rekan-rekan untuk bahan bacaan.
Ya, Terima jadi kasih. pokoknya nanti intinya harus mengikuti standar ya. Jadi ada beberapa standar yang Anda perlu ikuti, itu perlu ada acuan ya dalam hitungan. Baik hitungan maupun nanti dimensi peralatan ya, ukuran pipa, diameter panjang pipa, terus kemudian tebal plat gitu ya, itu semua ada standarnya. Juga hitungan juga ya, hitungannya ikuti ini hitungan menara distilasinya mengikuti standar apa seperti itu. Ya. Itu aja sih. Teman-teman pasti lebih pintar lah. Yang penting dari informasi seperti itu. Yang jelas pakai standar. Gitu. Ada yang lain? Sudah jelas? Saya Rifki izin bertanya Pak. Silakan Rifki. Ya. Untuk penggunaan standar itu harus konsisten di semua alat atau bagaimana Pak ya? Bolehkah kita menggunakan misalkan yang standar berbeda Pak? Misalkan alat A menggunakan ASTM, alat B menggunakan JIS gitu. Itu diperbolehkan atau tidak Pak ya? Boleh Mas. Kalau alatnya berbeda loh ya. Tapi jangan dalam satu alat standarnya berbeda. Nah, kan itu kan Anda nanti ya dalam satu alat itu standarnya sama. Kan aneh kalau satu alat nanti standarnya beda-beda ya. Jadi dalam satu alat itu kita gunakan standar yang sama, tetapi kemudian nanti alat yang lain. Karena nanti pada prinsipnya itu, pada prakteknya kita itu nggak buat alat sendiri Mas. Misalnya heat exchanger itu kita tinggal beli. Kita tinggal ukuran sekian, jenisnya ini, luasnya ini, terus kemudian Anda tinggal beli aja sudah jadi. Nanti menghubungannya gimana dengan alat-alat yang lainnya? Nanti kan ada sistem piping. Nah, pipingnya itu nanti yang menyesuaikan ukuran-ukurannya gitu ya. Tapi yang jelas kalau dalam satu peralatan tentu saja mereka akan menggunakan standar yang sama. Seperti itu. Gitu ya Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan. Ya. Ya. Ini karena T4 tuh termasuk panjang ya Pak Indra itu. Jadinya jangan terbuai. 14 minggu ya. Ya, jadinya jangan terbuai, jangan. Kalau bisa start sekarang mulai dikerjakan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, tapi lepas dari semua itu ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, adik-adik mahasiswa bahwa tugas perancangan pabrik kimia ini utamanya di T4 itu seperti saya sampaikan tadi, ini adalah sarana bagi Anda untuk melatih. Jadi yang akan dilihat itu adalah nanti kemampuan Anda menerapkan prinsip-prinsip fundamental teknik kimia. Anda akan ditanya neraca massa, Anda ditanya neraca panas, Anda ditanya keseimbangan, Anda ditanya tentang kinetika, Anda ditanya tentang mass transfer, heat transfer dan sebagainya. Itu pertanyaannya di situ, intinya di sana. Ya, kalau yang lainnya itu lebih banyak aksesorisnya gitu ya. Jadi kalau paling tidak ditanya kimia UGM itu kalau Anda bisa menjawab prinsip-prinsip seperti itu, nanti pengujinya akan happy. Tetapi sebaik apapun TA Anda, kalau Anda tidak bisa menjawab hal itu, ya karena Anda mungkin menghitungnya tidak dengan dihayati, ya, mereka nggak happy. Itu pesan saya. Anda bisa saja ya, Pak, itu saya hitung dengan menggunakan HISIS. Ya. Boleh. Siapa yang melarang hitung HISIS? Tapi Anda harus bisa jawab pertanyaannya. Apa di balik pertanyaan? Di balik persamaan di HISIS itu? Anda harus bisa jawab. Nggak ada artinya kalau Anda bisa hitung dengan HISIS dengan ASPEN, tetapi kemudian Anda
tidak bisa menjawab itu gitu. Lebih baik Anda hitung manual ya, bikin code sendiri pakai MATLAB ya, pakai apapun ya softwarenya. Ya, itu. Tapi Anda kemudian karena Anda memang menghitung sendiri, Anda paham gitu. Bahkan Anda mengalami error-error yang banyak gitu. Itu akan jauh lebih bermanfaat ya. Sekali lagi, jadi jangan terlalu khawatir kalau salah gimana? Enggak apa-apa salah. Di Anda di dadar itu salah itu hal yang biasa kok. Yang dadar mungkin sudah S3 dan profesor, kalau Anda lulus S1 aja belum gitu kan ya. Jadi wajar kalau Anda salah ya. Tetapi nanti ditanya, dipancing. Menurut Anda lebih baik bagaimana? Benernya menurut Anda gimana? Akan seperti itu. Ya, jadi Anda tidak untuk diminta untuk perfect ya. Tetapi Anda dituntut untuk bisa memahami itu aja. Nah, untuk bisa memahami itu tahapannya adalah melalui pekerjaan. Nah, inilah pekerjaannya. Jadi Anda manfaatkan kesempatan untuk di T4 ini khususnya ya, untuk mengasah apa yang sudah Anda dapat dari semester awal di teknik kimia sampai saat ini. Itu pesan saya sih. Anda harus perhatikan baik-baik. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya Pak Indra untuk pertanyaan. Sudah jelas semua ya? Ya, berarti insya Allah sudah siap ya langsung mengerjakan Sudah siap. Ya. Sudah siap T4 ya? Ya. Ya. Oke. Ya baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Indra sebagai mentor dari T4 yang telah memaparkan materi dan meluangkan waktu pada hari ini bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang tengah berjuang ya dalam mengerjakan tugas akhir. Mudah-mudahan dari mentoring hari ini, ilmu-ilmu bahkan atau bekal-bekal dalam mengerjakan T4 dapat dikerjakan secara baik, lancar, dan memberikan hasil yang bagus tentunya. Kemudian karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk acara mentoring pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Indra. Selamat mengerjakan teman-teman semua. Terima kasih Bu Lila, Pak Danang, terima kasih. Ya baik. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan semuanya teman-teman mahasiswa. Semangat selalu, sehat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pamit ya. Terima kasih Pak. Bu. Iya Pak, monggo. Ya, bagi teman-teman bisa meninggalkan ruang daring ya. Terima kasih.